Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Farida Hijriah Maharani, CGP Angkatan 7 Kabupaten Labuhan Batu. Berikut adalah demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan yang saya laksanakan di SMP Negeri 1 Panai Hulu dan SD Negeri 10 Panai Hulu. Video pertama berisi wawancara saya tentang praktik pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan di sekolah asal saya, SMP Negeri 1 Panai Hulu. Oke. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Maaf, saya mengganggu waktu Bapak sejenak. Di sini saya ingin mewawancari Bapak tentang bagaimana praktik pengambilan keputusan yang selama ini Bapak laksanakan di SMP Negeri 1 Panai Hulu. Boleh ya Pak ya? Ya, silakan. Iya Pak. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Panai Hulu, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Ya, terima kasih Bu Farida sebagai guru pembimbing yang banyak memberikan motivasi sama kita. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus terlebih dahulu mengetahui dilema itu tadi. Dilema itu suatu problem, masalah kan. Kalau etika berarti menyangkut masalah sikap. Jadi yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengidentifikasi. Mengidentifikasi artinya menempatkan sesuatu itu persoalan sesuai dengan porsinya. Nah, contoh kasus kalau di sekolah banyak, baik pada kasus siswa maupun kasus daripada guru. Tapi kita di sini bicara masalah kasus siswa. Contohnya banyak. Contohnya seperti ini. Si anak dia mempunyai prestasi yang bagus, punya nilai yang bagus, tapi tiba-tiba nilainya merosot. Kenapa dia nilai merosot? Kita tidak tahu. Kemudian setelah punya selidik, dia punya suatu problem. Artinya kenapa dia nilainya yang tadinya tinggi bisa merosot? Ternyata ada suatu problem dalam rumah tangga. Contohnya masalah ekonomi. Kemudian datang kita. Ini tiba kenaikan kelas. Pada saat kenaikan kelas, pada saat mau diambil keputusan, ada seorang guru yang mengatakan bahwa si A ini pantas tidak naik. Padahal si A ini siswa yang pintar. Namun kita tidak bijak. Permasalahannya apa? Harus kita tahu. Kita terlebih dahulu mengetahui apa masalahnya dia bisa seperti itu. Ya, latar belakang seperti itu. Kenapa? Setelah punya selidik, ternyata si siswa tersebut punya masalah dalam rumah tangga, di mana orang tuanya broken home, kehidupannya tidak menentu. Bagaimana dia mau belajar sementara dia masih mengurus daripada kehidupan dalam rumah tangga keluarganya. Oleh karenanya kita harus bijak, jangan terus menjustifikasi bahwa si A ini pantas tidak naik. Kita harus terlebih dahulu mengetahui apa permasalahannya. Itu kita sebagai kepala sekolah harus kita terapkan. Artinya praduga misalnya. Artinya anak berbuat seperti itu, jangan terus kita berpikir negatif. Kita ketahui dulu, kita cari apa akar permasalahannya sehingga kita tidak salah dalam mengambil suatu kebijakan. Itu kira-kira. Jadi kalau saya tangkap di sini dari yang Bapak jelaskan bahwa
Kalau untuk dia kasus dilema etika ini, dia kasusnya itu kompleks. Jadi kita Iya. harus benar-benar bijak karena keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang sama-sama benar. Sedangkan kalau rujukan moral itu sudah jelas ya mana yang benar keputusan kita dan mana yang salah. Seperti itu ya Pak ya. Beda kalau dilematika sama keputusan moral. Kalau moral, keputusan moral berarti benar salahnya sudah kita tahu. Nah, dari dilema namanya dilema. Berarti kita ditempatkan pada posisi yang benar-benar sulit. Nah, bisa kita ambil keputusan, belum tentu keputusan yang kita ambil baik sama kita, belum tentu baik sama orang lain. Timbul pro dan kontra, tapi harus diambil keputusan berdasarkan identifikasi masalah sesuai dengan tupoksi dari kepala sekolah sebagai manajerial ya Pak ya. Nah, untuk selanjutnya Pak, seperti ini. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak di SMP Negeri 1 Panenjolo ini? Terutama pada untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan itu yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih. Jadi saya sebagai kepala sekolah di sini, saya bersikap harus bijak. Artinya kita dengarkan dulu pendapat si A si B dulu. Setelah kita dengar pendapat si A si B, lalu kita cari akar permasalahan. Setelah dicari akar permasalahan, maka kita harus tahu menyelesaikan masalah tersebut. Setelah kita bisa menyelesaikan masalah, maka kita harus mengambil kesimpulan. Artinya begini, kita jangan cepat mengambil suatu keputusan sebelum ada sumber yang bisa dipercaya, baik terhadap siswa maupun terhadap guru. Artinya dicari sumbernya dulu. Kenapa terjadi dilema seperti itu? Setelah kita benar-benar tahu permasalahan yang selama ini dihadapi terhadap siswa, barulah kita ambil suatu kebijakan sehingga tidak merugikan terhadap siswa. Itu kira-kira. Jadi kebijakan-kebijakan yang Bapak jalankan itu kita harus konsultasikan dulu atau diskusikan dulu dengan rekan-rekan guru atau bagaimana Pak? Biasanya saya bermusyawarah. Kita panggil salah seorang guru, baik itu guru BK maupun guru bidang studi, dan yang paling utama adalah guru yang bisa kita percaya. Ada kalanya guru itu nggak bisa kita percaya. Dia langsung menjustifikasi. Artinya kalau guru itu sudah benci seseorang, walaupun dia itu ujian nilainya bagus, tetap dikasih nilai jelek. Iya, di label. Itu yang sering terjadi. Makanya kita nggak bisa seperti itu. Contoh pada saat pengoreksian, kalau kita pada saat ujian tentu ada koreksi. Ada kalanya guru kalau sudah melihat nama dari siswa yang selama ini yang diketahuinya sudah bermasalah, tentu lembar jawaban kadang tidak dikoreksi. Ini yang sering terjadi. Makanya kita harus bijak apakah yang dilaksanakan atau yang dilakukan guru tersebut memang benar atau tidak, kan itu. Kita harus paham karakter guru yang satu dengan guru yang lain, kita harus paham. Jadi di sini saya dapat menangkap bahwa dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah, Bapak itu harus bersikap bijak, lalu mengadakan diskusi atau mediasi dengan rekan-rekan guru untuk mendapatkan keputusan yang terbaik, lalu informasi yang jelas. Iya, seperti itu ya Pak ya, baik sekali Pak. Nah, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oh, itu langkah-langkah ya? Iya. Kalau langkah-langkah yang sering saya lakukan, yang pertama lihat suatu kasus dulu. Kasusnya apa? Kita lihat kasusnya. Nilainya seperti apa? Iya. Kasusnya harus kita ketahui. Setelah kasusnya kita ketahui, baru kita identifikasi. Setelah diidentifikasi kan tentu kita
harus cari info. Faktanya seperti Iya, apa? faktanya seperti apa kan itu. Kita cari info. Setelah kita cari info, barulah kita memberikan suatu apa namanya? Mencari solusi. Nah, mencari solusi. Setelah kita cari solusi, ya tentunya kita ambil suatu kesimpulan. Itulah jalan yang terakhir. Nah, Pak, jadi kalau saya rangkum dari penjelasan Bapak, yang pertama kita lihat dulu ini kasusnya nilainya di mana, lalu kita identifikasi ini kasusnya seperti apa, lalu kita kumpulkan fakta-fakta dari situasi ini seperti apa, lalu kita cari solusinya dan kita buat kesimpulannya. Seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, yang berikutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Baik, untuk hal-hal yang paling efektif terhadap kasus-kasus dilema etika yang selama ini saya hadapi, yang pertama, kita harus bekerja sama dengan warga sekolah, baik itu guru, kemudian orang tua siswa, dan tata usaha. Dengan cara bekerja sama tersebut, kita bisa mencari informasi-informasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah yang menyangkut dengan dilema etika, sehingga bisa mencari suatu kebijakan yang nantinya kebijakan tersebut tidak menimbulkan pro dan kontra. Nah, artinya kebijakan tersebut memang benar-benar benar, yang kita anggap benar lah, sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah kita. Dan di sini kita perlu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah agar keputusan yang diambil itu efektif seperti itu ya Pak ya. Lalu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan seperti apa gitu? Pasti setiap menyelesaikan kasus dilema etika ini Bapak punya tantangan tersendiri kan Pak? Kira-kira hal-hal apa saja gitu Pak yang jadi tantangan selama ini? Tantangan sangat banyak kalau menyangkut hal dilema etika. Sebagai contoh, kasus anak yang seharusnya dia menurut seorang guru itu misalnya tidak pantas untuk naik. Contohnya begini, ada siswa kita yang keterbelakangan mental, contoh inklusif. Jadi pernah terdengar dalam telinga saya begini, Pak, itu si A ini kan nggak bisa baca, nggak bisa menulis, ya kan? Berarti kalau dia tidak bisa baca, tidak bisa menulis dan lain sebagainya, berarti dia tidak naik kelas, berarti rankingnya paling bawah. Terus saja begini, dia kan punya kebutuhan khusus. Kalau dia berkebutuhan khusus, kamu bandingkanlah dengan orang yang berkebutuhan khusus, jangan dibandingkan dengan orang yang normal. Kalau dia bandingkan dengan orang yang normal, ya jelas dia tidak seimbang, sudah pasti. Nah, jadi kita terus jangan langsung mengambil keputusan seperti ini. Kalau dia tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tentu tidak naik kelas. Salah. Nah, dia bisa menulis namanya saja sudah syukur. Ya kan? Harus kita identifikasi kemampuannya. Perbandingannya bukan dengan orang yang normal, tapi dengan orang yang seperti dia. Nah, itu kira-kira. Jadi tantangannya baik dari guru, terutama dari guru-guru. Jadi kita harus memberikan suatu pemahaman terhadap guru agar nantinya si guru pun bisa paham, bisa mengerti. Kadang-kala guru itu kan mungkin pada saat dia jadi murid belum tentu pintar gitu. Ya, luar biasa ya Pak jawaban Bapak. Jadi di sini Bapak juga menerapkan seperti pembelajaran berdiferensiasi. Artinya setiap murid itu punya kebutuhan dia masing-masing. Jadi kita sebagai guru atau sebagai pendidik itu tidak bisa melihat anak itu
sama rata. Iya. Jadi berikanlah pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Jadi di situ ya Pak saran Bapak ya Pak ya. Oke Pak, berikutnya kira-kira kalau Bapak mengalami kasus dilema etika, adakah jadwal tertentu yang Bapak buat atau Bapak langsung menyelesaikan kasus dilema etika itu di tempat tersebut atau di lain hari seperti itu? Biasanya seperti apa gitu? Jadi kalau ada suatu kasus dilema etika, ini memang kita selama ini belum punya jadwal tertentu kan. Cuma yang jelas kita kan punya guru bimbingan konseling, punya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu tentunya harus diskusi dulu. Diskusi dulu. Terutama guru BK. Tentunya BK sebelum ini kan dia memberikan suatu pertanyaan berupa angket, permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga pada saat dia belajar apabila mengalami suatu kendala atau masalah, maka dia bisa mengambil suatu kebijakan-kebijakan. Dan kalau memang hal itu tidak bisa diselesaikan dengan sendirinya oleh guru BK, ya tentunya bisa bekerja sama dengan kesiswaan. Dan kalau memang juga tidak bisa, ya bisa langsung bekerja sama dengan kepala sekolah. Jadi di sini biasanya Bapak langsung menyelesaikannya dengan cara berdiskusi. Iya. Ya Pak ya, kalau untuk jadwal khusus tertentu belum ada Kalau ya Pak ya. jadwal khusus belum ada. Nah berikutnya Pak, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Prosedur yang saya laksanakan untuk melaksanakan atau menyelesaikan daripada dilema etika, kita kembali tadi ke belakang. Yang pertama, apa masalahnya dulu? Nah, kita cari permasalahan dulu. Apa masalahnya? Baru ya lihat masalahnya, kemudian diidentifikasi. Identifikasi kan kita mencari sumber informasi. Iya, kita cari fakta-faktanya. Kemudian yang ketiga kita diagnosa kan. Nah, kita diagnosa. Baru yang terakhir setelah ada diagnosa, ya tentu kita ambil suatu kebijakan ataupun suatu kesimpulan. Solusinya apa yang kita berikan terhadap siswa? Karena dilema etika terhadap siswa ini berbeda-beda. Ada siswa yang seperti ini, kasusnya penyelesaiannya harus seperti ini. Nah, sesuai dengan kasus yang dihadapi. Ya, Pak, ya. Jadi sesuai dengan yang tadi ya Pak ya, yang kita percakapan di depan, bahwa kalau kita lagi menghadapi kasus dilema etika, kita lihat dulu permasalahannya di mana. Lalu kita identifikasi, kita cari fakta-fakta yang terjadi pada situasi tersebut, kita diagnosa, lalu kita cari solusinya, seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, jadi kan Pak, saat Bapak mengalami atau menghadapi kasus dilema etika, kira-kira ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang dapat membantu Bapak atau mempermudah Bapak untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Ya. Kalau faktor yang membantu ada, ya pasti ada. Sebagai contoh, kalau ada suatu permasalahan, tentunya saya terus terang tidak berpikir sendiri. Kalau berpikir sendiri, tentunya masalah tidak akan selesai. Ya kita berdiskusi dengan wakil kepala sekolah, kemudian guru-guru, baik itu guru senior, guru yang muda, dan yang lebih banyak saya banyak ngomong dengan guru muda kan itu. Lalu tantangannya banyak juga. Nah, tantangannya ada kalanya apa yang kita ambil kebijakan itu kadang-kadang tidak diterima oleh warga kita, baik sesama guru ataupun terhadap siswa. Tapi itu memang harus kita ambil kebijakan, karena kebijakan kita ini tidak bisa menyenangkan semua orang. Nah, itu. Misalnya kita punya guru 10 atau 20 yang suka sama kita 4, itu sudah hebat.
suka dengan kebijakan yang Iya, diambil, suka ya, Pak, ya? kebijakan sama kita aman, sudah hebat. Yang satu kita berarti sudah imbang. Iya. Jadi faktor-faktor itu bisa dari warga sekolah itu sendiri ya Pak ya, Iya. yang dapat mempermudah Bapak mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Iya. Nah, selanjutnya seperti ini Pak. Dari hal-hal yang Bapak sampaikan tadi pembicaraan kita, nah pembelajaran apa yang Bapak petik, yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya alami pada dilema etika, yaitu kita harus lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan. Artinya keputusan itu jangan sekonyong-konyong terus kita ambil tanpa kita ketahui apa permasalahan yang dihadapi. Artinya ya kita cari dulu apa masalahnya. Setelah cari masalahnya ya cari solusinya. Barulah kita ambil kesimpulannya. Kemudian kita berikan suatu kebijakan. Kan itu kira-kira. Jadi kita harus bijaksana memandang masalah ini dari berbagai Iya, sudut. sesuai dengan proporsinya. Iya, sesuai dengan proporsinya, lalu bisa kita cari solusinya seperti Iya. itu ya Pak ya. Lalu Pak, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika? Ya. Untuk rencana ke depan, untuk pengambilan yang berkaitan dengan dilema etika, tentunya kita harus mengadakan suatu kegiatan rapat rutin yang nanti kita bisa mencari masukan-masukan baik dari para dewan guru, terutama guru-guru penggerak yang selama ini sudah ada 2 orang, karena dari guru penggerak tersebut kita bisa belajar lebih banyak lagi dalam hal belajar mengenai apa dilema etika tadi. Jadi selama ini yang kita jalankan sebenarnya sudah pernahlah kita jalankan, tapi teorinya mungkin beda kan itu. Padahal prakteknya ya seperti itu. Praktek sudah dijalankan, Ya. cuma mungkin konsepnya belum. Nah betul, konsepnya belum tahu gitu. Jadi Pak, dari sekian banyak keputusan yang Bapak ambil untuk dalam kasus dilema etika, untuk mengukur seberapa efektif keputusan yang Bapak ambil, itu kira-kira Bapak seperti apa ya? Untuk mengukur seberapa efektif keputusan yang Bapak ambil. Untuk mengukur keefektifan daripada dilema etika, ya pengambilan keputusannya itu banyak. Yang pertama, guru lebih berhati-hati, lebih bijak, kan. Kemudian rasa emosional bisa terkontrol, ya. Sosialnya bisa terkontrol, kemudian bisa menerima pendapat dari orang lain. Mungkin selama ini kita kekeh dengan pendapatnya sendiri, padahal pendapat itu belum tentu benar. Maka dengan adanya kebijakan yang seperti tadi, maka kita bisa menerima daripada pendapat daripada orang lain. Berarti bisa menerima daripada masukan. Jadi di sini saya ambil pemahaman bahwa keefektivitasan itu bisa dilihat dari peningkatan bagaimana cara menghadapi kasus dilema etikanya, dengan cara meningkatkan sosial emosional kita terhadap situasi tertentu seperti itu. Jadi Pak, bagaimana Bapak akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika di SMP Negeri 1 Panenhulu ini, baik pada wakil kepala sekolah, dengan guru-guru, dan dengan pegawai tata usaha Bapak? Iya. Jadi dengan untuk menerapkannya dilema etika terhadap wakil kepala sekolah, guru-guru, kemudian termasuk tata usaha, ya tentunya kita harus belajar bersama. Kita diskusikan itu, diskusi tentang dilema etika yang selama ini kita awam. Kita harus lebih bijak lagi dalam suatu
pengambilan suatu keputusan, sehingga apa yang jadi keputusan bersama itu nanti akan baik untuk kedepannya. Jadi kira-kira kapan ini Bapak menerapkan pengambilan keputusan dalam dilema etika? Jadi kalau untuk penerapannya ini sudah kita terapkan kan Iya. itu, tapi untuk pakai jadwal tertentu tentunya ini kita butuh masukan. Iya. Nah, kita butuh masukan terutama dari guru penggerak. Jadi orang Ibu Farida harus sering berkonsultasi, sering ngomong, artinya Iya. sering bicara Sering sama sharing kita, ya, Pak, iya, sering sering sharing. sharing sama kita agar ilmu yang selama ini didapat tidak terpendam, karena itu masukan yang lebih baik. Karena apapun ceritanya, kita saya sebagai kepala sekolah tidak malu. Artinya kita walaupun dia lebih muda atau kita lebih muda, kalau memang ilmunya lebih tinggi, kita belajar dari dia. Itulah kira-kira. Oke Bapak, terima kasih pengalaman wawancara yang luar biasa dengan Bapak. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan untuk saya. Nah, dari pengalaman-pengalaman Bapak semoga dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi saya, mana tahu kedepannya saya bisa jadi seorang pemimpin di sekolah ya Pak ya. Insya Allah. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Video kedua berisi wawancara praktik pengambilan keputusan dengan Kepala SD Negeri 10 Panai Hulu Bapak Mukhyarudin Syam, SPD. Di sini saya ingin meminta tolong sama Bapak berbagi pengalaman dengan saya. Selama Bapak menjadi kepala sekolah kan, di sekolah ini pasti Bapak akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul, baik itu dia berupa dilema etika maupun kebutuhan moral. Nah Pak, di sini saya punya pertanyaan Pak. Kira-kira selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri 10 Panai Hulu ini, bagaimana ya Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Terima kasih. Tadi pengajarnya dia minta tolong. Baik, sebenarnya setiap wadah, setiap sekolah, setiap tempat itu pasti ada permasalahan, pasti ada dilema, ada yang dilema etika, ada yang berbentuk moral. Jadi di sekolah kita pun di SD Negeri 10 Panai Hulu ini pasti mengalami permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Bisa masalah itu dari anak, bisa dari tenaga pendidik, bisa dari guru, bisa dari sesungguhnya mungkin. Jadi itu pasti ada. Jadi cara Bapak mengidentifikasinya kalau itu dilema etika dan moral? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi permasalahan itu, bagaimana masalah itu, apakah masalah itu masuk kategori dilema etika atau masuk Rujukan moral. rujukan moral. Jadi kalau memang masalah itu membicarakan tentang permasalahan yang dua sumber atau tiga sumber yang sama-sama, itu berarti masukkan kategori dilema etika. Tapi kalau memang permasalahan itu satu benar proses dengan salah, itu masuk kategori rujukan. Baik sekali ya jawaban Bapak ya, bahwa Bapak telah mengidentifikasi kalau memang nilai itu bertentangan dan benar sama benar, itu berarti masuk ke dilema etika. Sedangkan kalau nilai itu benar dengan salah, berarti itu masuk ke rujukan moral. Lalu Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ya, itu sekarang tadi pasti masalah seperti itu ada. Jadi kalau ada permasalahan seperti itu, dilema etika, masalah benar versus salah, itu biasanya akan diadakan pertemuan dengan
benar ini dilaksanakan hanya saja ketika jalan solusinya, mereka jalan keluarnya supaya tentu permasalahan ini terselesaikan tanpa harus menjadi masalah. Berarti kita mencari solusi terbaik ya Pak ya, mencari yang benar dari yang tepat. Lalu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kita laksanakan itu yang pertama harus tahu dulu masalahnya, kemudian masalah ini tadi ditimbulkan oleh siapa. Kemudian kita jangan hanya menggunakan satu pihak, jadi masalah itu pasti ada pro dan kontra. Jadi kedua belah pihak ini harus kita dengarkan dan harus kita pertemukan, kemudian langkah selanjutnya kita Tapi saya simpulkan dari pemaparan Bapak bahwa yang pertama lihat dulu kasusnya seperti apa, baru cari faktanya dari kedua belah pihak dan kita memandangnya itu dari segala sudut untuk mencari solusinya seperti itu ya Pak ya. Ya. Lalu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di mana kita? Ya, sebenarnya masalah-masalah yang selalu dihadapi itu terkadang ada beberapa kategori. Yang pertama, ada yang bisa kita selesaikan secara administratif, kemudian ada juga permasalahan itu harus kita renungkan, kita diskusikan, kita musyawarahkan. Dan ketiga, bisa saja memang permasalahan masalah itu sudah besar, mungkin kita akan melibatkan orang-orang lain yang lebih kompeten, karena bagaimanapun kadang-kadang tidak semua masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Ya, bagus sekali ya jawaban Bapak Rumit gitu Pak, sistematis. Nah memang untuk pertanyaan selanjutnya tadi sudah Bapak jawab sebenarnya, tapi tidak salah ya kalau saya menanyakan kembali Pak. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan dilema etikasi? Misalnya saat kasus itu ada Bapak langsung selesaikan, atau Bapak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini? Nah, jadi sebenarnya kalau masalah ini tergantung, seperti kata tadi, tergantung permasalahannya, apakah masalah ringan, sedang, atau masalah berat. Jadi cara tingkat penyelesaiannya pun berbeda juga. Kalau memang menyelesaikan secara kalau memang permasalahan itu berat, harus diperlukan dan mungkin akan diberikan solusi supaya masalah itu terselesaikan. Jadi tergantung ujian kita sama kapasitas kita untuk menyelesaikan masalah seperti itu ya Pak ya. Lalu Pak, pertanyaan berikutnya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Prosedurnya seperti apa dulu Pak? Prosedurnya apa yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Yang pertama, prosedur yang pertama itu pasti harus kita tahu dulu masalahnya, kemudian sumbernya, itu dari anak dengan anak, apakah dengan guru, kemudian yang kedua kita rinci masalah ini dan kita ambil sumber-sumber yang terlibat sehingga kita tidak mengambil keputusan secara spontan dan merugikan orang lain, baru kita cari solusinya. Dan yang pasti memang kadang-kadang keputusan kita itu tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kita minimalisir ya Pak ya, mereka merasa tidak nyaman seperti itu ya Pak. Lalu Pak, dalam kegiatan Bapak mengambil keputusan, kira-kira ada tidak seseorang yang membantu Bapak atau faktor-faktor tertentu yang membantu Bapak untuk mengambil keputusan itu Pak? Masalah itu saya di sekolah ini semua dewan guru itu, semua tenaga kependidikan itu selalu membantu dan mendukung. Hal ini terjadi karena memang dari awal kita ciptakan rasa keluarga yang tinggi, kemudian rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga apapun masalah yang ada di sekolah ini, baik itu masalahnya anak, masalah pendidikan, masalah pembelajaran dan segala macam, dewan guru dan tenaga pendidikan itu siap untuk membantu mencarikan solusinya, karena memang rasa keluarga terlibat tadi.
Berarti seluruh warga sekolah itu berkolaborasi ya Pak ya, Ya. membantu Bapak dalam pengambilan keputusan. Nah berikutnya Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang kira-kira bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di Lima Etika? Pengalaman yang dapat saya petik, yang pertama, jangan kita sebagai pimpinan mengambil keputusan secara sewenang-wenang, keputusan satu pihak. Kadang-kadang bisa saja keputusan kita itu justru jadi salah. Kalau kita paksakan sesuatu yang salah, itu pasti ada masalah-masalah politik yang timbul. Jadi walaupun kita jadi pimpinan, kita harus selalu terbuka untuk musyawarah, meminta pendapat-pendapat solusi dari kawan-kawan rekan-rekan. Ya, berarti kalau saya simpulkan ini ya Pak ya, berarti pengalaman yang dapat Bapak petik yang pertama itu bahwa setiap kita itu sebagai pemimpin harus menerima masukan Ya. dari rekan-rekan kita, tidak boleh kita sewenang-wenang atau diktator ya Pak. Iya. Lalu kita memandang masalah itu dari segala sudut sehingga kita mencari solusi yang benar-benar terbaik, walaupun tidak terbaik untuk semua orang, tapi minimal tidak menyakiti perasaan orang lain, seperti itu ya Pak ya. Lalu Pak, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dialektika? Rencana ke depan Pak. Rencana ke depan memang ada juga sudah kami programkan bahwa akan kita memang sudah ada kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, karena pendidikan sekarang itu wajib mengadakan hubungan kerjasama dengan misalnya komunitas setempat, misalnya kepala desa, kemudian dari pihak kepolisian, dari masyarakat yang lain. Itu memang sudah ada beberapa rencana seperti itu. Lalu Pak, bagaimana Bapak bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan Bapak? Penilaiannya, masalah tersebut apabila sudah selesai, itu nanti pasti ada perubahan yang signifikan, apakah kepada anak, apakah kepada guru. Kalau memang sudah ada perubahan sikap, perubahan moral, perubahan etika, berarti masalah itu sudah selesai. Tapi kalau memang belum, berarti harus kita program lagi, kita selesaikan lagi, mencari yang terbaik lagi agar masalah itu benar-benar tuntas dan selesai. Terima kasih Bapak, luar biasa jawaban Bapak. Nah lalu ini Pak, bagaimana Bapak akan menerapkan pengambilan keputusan di Lima Etika pada lingkungan Bapak, semisal pada wakil kepala sekolah, pada rekan-rekan dewan guru, pada staf tata usaha, nah seperti itu bagaimana Bapak akan menerapkan pengambilan keputusan? Itu sudah seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dalam rapat itu selalu sudah saya tanamkan kepada rekan-rekan kita, baik di dewan guru maupun di dewan pendidikan, bahwa kita tanamkan rasa tanggung jawab tadi. Apapun permasalahannya harus kita selesaikan, harus kita tanamkan rasa kekeluargaan sehingga saling memiliki. Kalau memang sudah saling memiliki, ya saling mendukung, saling menopang. Dan masalah-masalah yang kalau bisa masalah kecil itu dihindari, masalah besar itu kan kalau dapat diselesaikan. Jadi dalam pengambilan keputusan semua warga sekolah harus berkolaborasi sama-sama, bekerja sama dan bertanggung jawab seperti itu ya Pak ya. Jadi kira-kira setelah Bapak pemaparan tadi, kira-kira kapan ini mau Bapak terapkan yang Bapak jelaskan tadi? Sebenarnya yang saya jelaskan tadi itu adalah yang sudah pernah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan program yang ke depan itu akan terjadi, itu sudah diwacanakan, sudah diprogramkan. Jadi tergantung, memang ada yang sudah pengalaman yang sudah terlaksana, ada yang sedang, bahkan ada yang akan datang. Bagaimana ini kan sudah menjadi masalah, sudah menjadi kegiatan yang sudah biasa bagi masyarakat di sekolah, kepala sekolah seperti itu ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih untuk bincang-bincang hari ini. Saya merasa luar biasa, menambah pengetahuan bagi saya bagaimana seorang kepala sekolah itu mengambil keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika ataupun pendidikan moral. Terima kasih Bapak untuk waktunya hari ini. Saya izin ya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.